Dan kadang Allah suwarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekh Imam Ghazali wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin juz 2, membahas tentang fi fawaidil ujlah, yaitu membahas tentang faedah-faedah ujlah. Pada minggu yang lalu sudah dibahas tentang faedah yang pertama. Di faedah ujlah itu meliputi dua aspek, ya, aspek diniyah, agama, maupun aspek duniawiyah. Faedah yang pertama sudah dijelaskan at-tafarruq lil ibadah wal fikri wal istinasi bi munajatillah an munajatil khalqi, yaitu dapat meluangkan waktu fokus untuk ibadah, merenung, dan disertai munculnya rasa rindu atau kesemsem, ya, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ta'aluk kepada makhluk, ya, itu hilang secara bertahap itu. Pada malam ini kita melanjutkan pembahasan berikutnya. Menurut Imam Ghazali, ya, penegasan terakhir kemarin dijelaskan bahwa la yatamakkanu ahadun minal khalwah illa bitamassuki bi kitabillah. Ini kalimat kunci, ya. Bagi orang yang khalwat, ya, tidak akan bisa duduk dengan tenang lahir dan batin, ya, ketika khalwat, kecuali berpegang teguh dengan kitab Allah. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa konsepsi ujlah menurut Ibnu Arabi, menurut Imam Ghazali, yaitu harus senantiasa berpegang teguh pada kitab Allah. Artinya jangan sampai orang khalwat tapi meninggalkan kitab Allah. Nah, ini yang perlu dipahami. Dengan alasan khalwat, ya, seolah-olah merasa sudah bebas taklif di dalam khalwatnya, ya, tidak ibadah, tidak ngapa-ngapain, ya, yang penting bisa menghindari makhluk. Nah, ini yang harus dipahami ilmunya. Maka kalau kita ngerti ilmunya seperti ini, ya, tentu kita tidak akan lepas dari pesan-pesan penting di dalam Al-Quran.
Wal mutamassikuna bi kitabillah. Adapun orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah, humul ladzina starohu, yaitu mereka orang-orang yang sudah mampu istirahat. Istirahat dari apa? Minat dunia, dari kesibukan duniawi. Nah, ini yang perlu dipahami pula, bahwa orang-orang yang kholwat dengan berpegang teguh kepada kitab Allah, selain itu perlu kesiapan mental, spiritual, dan modal. Kenapa perlu modal? Ya, kholwat itu kan kita meninggalkan keluarga, anak dan istri. Kalau anak dan istri tidak diberikan nafkah, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Sementara mencari nafkah itu wajib. Jangan sampai mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ya. Jadi jangan sekali-sekali ya mengikuti hawa nafsu untuk kholwat, yang tujuannya sebenarnya itu hanya untuk menghindari persoalan. Itu jangan sekali seperti itu. Harus didasari dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah, dan juga ilmu yang cukup. Kalau ilmunya tidak cukup bisa bahaya, karena banyak sekali tipu daya ya pada saat seseorang itu sedang kholwat itu. Jadi orang yang sudah kholwat dengan berpegang teguh pada Al-Quran, ini artinya orang yang sudah mapan ilmunya, mapan syariatnya, mapan hakikatnya. Mereka sudah istarohu minat dunia, artinya urusan dunia dia sudah sampai puncak, sudah mulai berpindah haluan, ya. Artinya secara materi dia sudah cukup. Sekarang tinggal mempersiapkan diri menuju Allah. Ini yang disebut alladzina starohu. Jadi usia 50, 60 ya. Ini ibarat usia ini harus usianya sudah senja, sudah sore. Harus bisa istarohu minat dunia, harus sudah bisa istirahat dari dunia. Artinya capaian-capaian duniawi, derajat, pangkat, itu sudah bisa dilalui. Tapi ketika menjelang usia 60, 70, ini harus difokuskan untuk persiapan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus apa yang dilakukan ketika dia kholwat? Bidzikrillah, dengan senantiasa mengingat Allah. Adzakirunallah, mereka senantiasa berzikir, mengingat Allah pada Allah. Billahi, ya ini billahi, dengan kekuatan Allah. Jadi pada saat kholwat itu sudah bisa bersandar. Ya, tidak lagi merasa dirinya hebat. Maka di sini menggunakan kata billah, artinya semua dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asu bidzikrillah, asu, ya. Mereka hidup dengan senantiasa mengingat kepada Allah. Jadi mereka dalam hidupnya siang malam selalu yang diingat Allah. Bangun tidur yang diingat Allah, melek yang diingat Allah, keluar yang diingat Allah. Jadi sehari-hari bisa menghabiskan waktunya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa matu bidzikrillah, dan mereka mati juga dengan mengingat Allah. Sebab orang yang
ahli torik, ya, ahli torekoh, ahli salik, itu sudah terbiasa dengan wadifah-wadifah zikir yang menjadi riyadhah mujahadah. Maka wadifah-wadifah inilah yang harus diistiqomahkan. Maka suatu ketika, ya, malaikat Israel datang, itu kondisi istiqomah kita dalam niat Allah itu tetap berjalan. Ya, sekalipun malaikat Israel itu datang. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak biasa zikir? Ya, ketika didatengin malaikat Israel, dia masih asik dengan dunia. Dia masih memiliki ambisi-ambisi. Masih memiliki keinginan-keinginan yang semakin jauh dari kehidupan akhirat. Nah, ketika Israel datang, alangkah sedihnya. Ibarat Israel ini menarik paksa untuk pulang, sementara mentalnya, ya, jiwanya tidak siap untuk pulang, masih pengen ngejar dunia. Nah, ini akan terjadi penyesalan. Gitu. Jadi kok orang yang ahli dzikir, orang yang ahli torekoh, ya, ahli salik, karena kaifiat riyadhah mujahadah itu selalu ada zikir yang harus diamalkan, ya, yang sifatnya harian. Maka kalau ini diistiqomahkan, maka dalam kondisi apapun kita senantiasa akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu langkah yang lebih menggembirakan, ya, istilahnya sudah nyelengi ayam, ya, ketika suatu saat Israel datang sudah dalam kondisi hati, sudah kondisi terlatih, terbiasa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang belum siap, itu pasti stres, pasti sedih, apalagi bekalnya belum siap, apalagi urusannya, ambisinya masih banyak, sementara Israel sudah di depan mata. Ini baru muncul, ya, kesedihan, muncul penyesalan. Padahal menjadi ahli thariqah itu bisa dilakukan oleh siapapun dalam profesi apapun. Misalkan ada orang eksekutif, ya, terus ikut thariqah, ya tidak akan ganggu tugas kantornya. Misalkan seorang bos ikut thariqah juga nggak akan terganggu aktivitas duniawinya, bahkan bisa menjadikan kesuksesannya ini untuk menjadi bekal akhirat. Seorang pegawai negeri atau pegawai swasta juga bisa menjadi ahli zikir, sebab zikirnya bisa dilaksanakan dan diamalkan dimanapun dan kapanpun. Gitu. Bagaimana kalau ada anak muda kok harus thariqah? Ya tidak apa-apa, justru lebih baik, karena ilmu zikir, ilmu thariqah ini bisa membimbing seorang remaja atau pemuda untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengganggu aktivitas dan profesinya. Kan pemahaman orang berthariqah itu harus meninggalkan dunia. Ya, ini yang harus dipahami secara utuh. Memang ada saatnya kholwat, itu ada. Tapi itu bagi yang sudah siap lahir batin. Tapi bagi para pemula, ya, ini yang penting ilmunya dulu, paham dulu. Ilmunya tentang tasawuf, ya, ngaji ihya-nya komplit juz 1 sampai juz 4. Ditambah ngaji kitab-kitab hakikat, ya, seperti At-Tuhfah Al-Mursalah, ditambah Al-Futuhat Al-Makiyah. Ini suplai gizi-gizi rohani
untuk menambah wawasan ilmu supaya dalam menuju Allah itu ngerti ya bagaimana di dalam memahami ilmu tauhid ya sebagai sarana untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu. Walaku ini. Jadi asau ya, mereka hidup bidzikrillah, hidupnya senantiasa ingat kepada Allah. Kemudian wamatu bidzikrillah, matinya juga dalam keadaan ingat kepada Allah. Walaku, dan mereka berjumpa Allah pada Allah. Ini kan istimewa. Jadi istimewa orang-orang ahli torekoh, ahli tasawuf yang istiqomah di dalam mengamalkan ilmunya, ya itu hidupnya senantiasa dipenuhi dengan zikir, matinya insya Allah dalam keadaan zikir, dan istimewa lagi akan diberikan walaku berjumpa Allah dengan Allah. Sebab di dalam ayat Al-Quran Allah sudah memberikan tawaran kepada hambanya. Faman kana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah. Ini kan yarju liqa Allah. Man itu umum. Man itu sifatnya siapa saja, laki-laki perempuan menggunakan man, si mausul. Ya, yarju yang ingin atau yang berharap. Liqa arabih, ada redaksinya liqa Allah, ada liqa arabih, ada berjumpa dengan Allah atau berjumpa dengan Tuhan. Ini ayat sebagai tawaran Allah kepada hamba-hamba yang memiliki goal, yang memiliki himmah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sudah memberikan ruang itu. Apakah mungkin? Bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Masa gitu kan? Masih ragu gitu. Ya. Kalau masih ragu ya nyari ilmu dulu supaya tambah yakin. Ya. Karena ini ayat Al-Quran sudah memberikan tawaran seperti itu. Maka di dalam ihya ini walaquwah, dan mereka berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah bidzikrillah, dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewanya menjadi ahli tasawuf yang dipraktekkan melalui torekoh. Nah, jadi tasawuf dan torekoh satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang bertorekoh juga harus paham ilmu tasawuf. Begitu juga orang berpaham ilmu tasawuf, prakteknya melalui torekoh. Ini akan sinergis. Bagaimana kalau ada orang hanya belajar tasawuf tapi tidak belajar torekoh? Ya tidak apa-apa. Ya, tapi ada perbedaan. Sebab zikir-zikir di dalam torekoh itu adalah zikir yang terkait dengan pembersihan hati dan jiwa, ya sebagai syarat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka penting ya ketika kita belajar tasawuf itu disempurnakan dengan belajar torekoh dan tidak sama sekali mengganggu aktivitas kita, rutinitas kita. Ya. Menjadi seorang pengusaha yang ahli torekoh, ya saya kira ya sangat bisa, tidak ada yang mengganggu. Walasaka, ya walasaka, karena itu tidak ada keraguan. Fi anna haula, ya sesungguhnya, ya di dalam fi anna haula, ya di dalam sesungguhnya ya, mereka itu tamna'uhumul mukhalatah, ya. Maka tidak ada keraguan lagi bahwa orang-orang yang haula, orang-orang yang ahli suluk, ahli kholwat,
itu tamna'humul mukhalatoh, mereka tertahan atau dicegah untuk mukhalatoh. Mukhalatoh itu untuk berkumpul dengan banyak orang yang tidak ada manfaatnya tapi dapat menimbulkan madorot gitu. Jadi mukhalatohnya dengan makhluk ini mukhalatoh yang madorotnya lebih besar. Ya. Sebab kalau mukhalatoh dia akan sulit adil fikri untuk merenung, untuk mengingat kepada Allah. Ya, karena apalagi ya mukhalatohnya ini mukhalatoh yang sebagaimana orang awam ya hanya ngopi, nongkrong, ya ngomong ngalor ngidul dari bahas politik sampai bahas aib-aib atau kekurangan orang lain gitu. Akhirnya kan merembet kemana-mana. Nah, mukhalatoh yang seperti ini yang ada madorot yang bisa menambah kegelapan mata batinnya. Wadzikri dan zikir, ya mau zikir juga sulit karena ya dia harus menghadapi banyak orang itu. Fal ujlatu maka ujlah aula itu lebih utama bihim dengan mereka gitu. Jadi kalau sudah siap lahir batin, bekal ilmu, bekal spiritual ya, bekal untuk keluarga maupun untuk diri sendiri sudah cukup dan sudah tidak memiliki banyak tanggungan dan beban, maka fal ujlah aula, dia ujlah menyendiri itu lebih utama gitu ya. Lah fal ujlah aula ini harus dilihat secara utuh ya, bagi yang sudah siap lahir dan batin dan dia sudah tidak memiliki tanggung jawab terkait urusan duniawi. Ya, bagaimana kalau dia menjabat? Ya selesaikan dulu masa jabatannya. Sebab kalau menjabat, ya kholwah yang seutuhnya belum bisa dipraktekkan. Karena masih ta'aluk punya tanggung jawab dengan publik. Ya nanti setelah selesai pensiun, itu bisa kholwat. Seperti Ibrahim ibn Adham, itu seorang gubernur kaya raya. Beliau tiba-tiba dipanggil oleh Allah melalui sebuah peristiwa. Ada burung yang mengambil rotinya, kemudian diikuti burung ini. Ini kok burung kok berkali-kali ngambil roti, mau buat apa dia? Diikutin terus akhirnya sampai di pucuk gunung. Ya, burung ini sedang memberikan makan orang yang terikat tangannya. Orang yang dibegal, orang yang dirampok, ya tinggal mulutnya saja yang membuka. Nah, disitulah muncul kesadaran spiritual Ibrahim ibn Adham. Kemudian menjadi seorang sufi. Nah, Ibrahim ibn Adham ini harus pahami. Beliau secara materi sudah cukup. Ya, nafkah untuk anak dan istri sudah diselesaikan. Jadi andai kholwat berguru dengan mursyid, ya dia sudah tidak ada tidak ditarik lagi dengan urusan dunia. Istri memberikan ridho, anak memberikan ridho karena semua sudah dicukupi. Nah, kondisi yang seperti ini maka fal ujlah aula, dia ujlah lebih utama. Nah, bagi orang yang masih punya tanggung jawab, ya tugas kantor, tugas di tengah masyarakat, ya selesaikan dulu. Karena di balik semua itu juga ada manfaatnya. Daripada dipegang orang lain yang tidak amanah, lebih baik dipegang asal membawa manfaat dan maslahah gitu. Ya, jadi fal ujlah aula bihim ini jelas. Jadi ada kriterianya. Jangan sampai ya sering kali saya sampaikan
baru ngaji tasawuf seminggu 2 minggu, terus tiba-tiba pengen resign. Saya kalau nggak resign nggak mungkin bisa fokus. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi bagaimana orang ini hanya mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu gitu. Karena ilmunya belum siap, batiniahnya juga belum siap, ya dengan memaksakan dia diri resign lalu kholwat, justru yang muncul persoalan-persoalan baru ya. Jadi jangan dianggap terus bebas pikiran, menjadi fokus kepada Allah, tidak, justru akan terseret persoalan-persoalan baru. Kenapa? Karena belum cukup ilmunya. Walidzalika, dan karena itu, karena ada siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ibtidai amrihi, dalam permulaan perintahnya, ya tabtalu, ya tabtalu, ini Nabi meninggalkan aktivitas duniawi, ya, fi jabali Hira'in, di gua Hira itu. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mulai berdagang itu sekitar usia 12 tahun ya, ketika diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk pergi ke Basrah. Ya, Basrah itu di negara mana sekarang? Ternyata Basrah itu di Damaskus, di Suriah. Terus perjalanannya berapa hari? Ternyata Mekah Basrah itu kurang lebih 1.700-an kilometer. Ya, berarti dari Jakarta ke Surabaya, terus balik lagi ya sampai Pekalongan. Itu kurang lebih. Jadi dari Jakarta ke Surabaya, balik lagi sampai ke Pekalongan. Itu kurang lebih 1.700. Nah, itu dulu pakai kendaraan apa? Ini artinya ya kondisi Rasulullah SAW pada zaman itu, ya kondisi sebagai manusia biasa, akan tetapi ya karena beliau calon nabi tentu memiliki mukjizat-mukjizat. Ya, salah satunya selama perjalanan itu ya mendapatkan mukjizat dari Allah, ya, yaitu selalu dilindungi oleh awan gitu. Maka ketika ketemu seorang rahib ya di Basrah itu, diingatkan, ini calon nabi, ini calon rasul, tolong nanti jangan lewat sini lagi, lewat jalan lain, khawatir nanti ketemu orang Yahudi bisa terjadi apa-apa. Ini Rasulullah dari usia 12 sampai usia 25 itu beliau aktif berdagang, dan ketika berdagang Rasulullah bisa menawarkan konsep dagang yang jujur atau dagang yang islami. Ya, biasanya orang ke pasar itu ya dipenuhi dengan tipu menipu, ya, misalkan barang kurma atasnya bagus, tengahnya bisa jelek, bawahnya bisa jelek. Yang bagus hanya depannya supaya dia dapat untung. Nah, ini kan bisnis yang penuh tipu menipu. Rasulullah tidak merubah sistem itu. Ya, produknya yang terbaik, harganya ya terjangkau, tidak mengambil untung yang berlebihan. Akhirnya Rasulullah memiliki konsep bisnis yang cukup luar biasa, ya, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Rasulullah itu luar biasa. Ya, datangnya belakangan kalau ke pasar, pulangnya paling duluan. Ini konsep ini yang ya perlu sebagai teladan. Nah, kemudian dari usia 25 tahun sampai 40, karena Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW itu sudah bertanya kepada seorang rahib.
Ya, calon suamiku ini siapa? Ternyata dijelaskan ciri-cirinya persis ya, sebagaimana dijelaskan pada kitab-kitab terdahulu bahwa ini adalah calon nabi dan calon rasul. Maka ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau diberikan keleluasaan karena Sayyidah Khadijah memiliki harta yang melimpah ya, ibaratnya itu miliuner ya, dan hartanya semuanya diperuntukkan untuk membackup perjuangan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW dijelaskan di sini, "Fibtidai amrihi yatabtalu fi jabali Hira'in." Dari awal mula Rasulullah ya dalam perjalanan rohani, beliau harus meninggalkan kota Mekah, mencari tempat yang sunyi, yang sepi, ya, yaitu di Gua Hira. Nah, ini dengan teori yang disampaikan oleh Imam Ghazali sangat masuk akal. Rasulullah sudah tidak ada beban ekonomi karena istri tercintanya mensupport apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah kholwat di Gua Hira, yaitu di puncaknya di Gua Jabal Hira ini, ya, at-tafarruq lil ibadah wal fikri wal istinab ini bisa dirasakan. Dan uniknya ya, tempat kholwatnya Nabi di Gua Hira itu ada lubang ya, kira-kira pas ke arah kiblat ya, pas ke arah Ka'bah. Itu ada lubang yang nampak kelihatan gitu. Nah, ini Imam Ghazali sudah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah maksum, artinya dijamin oleh Allah, toh Rasulullah tetap melaksanakan proses sebagai manusia biasa, yaitu dengan cara kholwat. Ini kenapa demikian? Karena Rasulullah memiliki umat, supaya umatnya nanti bisa mengikuti jejaknya. Nah, jejak Rasulullah SAW turun naik ke Gua Hira ini tidak dipahami secara substansi oleh kebanyakan orang. Hanya dianggap Rasulullah bolak-balik ke Gua Hira. Untuk apa? Nah, kalau orang-orang ahli thariqah paham. Karena di Gua Hira ya, Rasulullah SAW sebagaimana faedah yang pertama, yaitu at-tafarruq lil ibadah wal fikri wal istinad bimunajatillah. Ini bisa dirasakan ketika Rasulullah SAW sedang kholwat di Gua Hira itu. Wayan azul ilahi hatta qawafihi nurun nubuwah. Ya, kemudian Rasulullah dan ujlah ya, wayan azilu ilahi kepadanya hatta ya hatta qaya fihi nurun, sampai akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan nurun nubuwah, yaitu nur kenabian. Tepatnya ketika Rasulullah sampai pada usia 40 tahun, Rasulullah ya mendapatkan kebersihan lahir dan batin. Kemudian datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Jadi artinya seorang salik yang belum bersih lahir dan batin ya, itu sulit untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan rohaninya. Maka jangan pernah berhenti ya. Sekalipun ya turun naik, jatuh bangun ya, tetap harus jalan ke depan. Jangan jalan itu. Ya, jatuh bangunnya kita ini sebagai perjuangan. Riyadhah mujahadah. Jangan sampai merasa jatuh sekali terus mundur. Nggak mungkin saya mampu. Tidak. Ya, jatuh bangun
kadang-kadang enak ibadah, kadang-kadang males ibadah, kadang-kadang enak zikir, males zikir. Tetap harus jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fakana al-khalqu la yahjibunahu anillah. Fakana maka ada siapa Allah makhluk la yahjibunahu mereka tidak menghijabinya anillahi dari Allah. Fakana bibadanihim al khalqi wa biqalbihi muqabbalan ala Allah. Fakana bibadanihim al khalqi. Ya. Nah, Kanjeng Nabi ya, sekalipun secara jasmani bibadanihi itu secara fisik jasmani itu al khalqi beserta para sahabat ya. Akan tetapi wabi qalbihi dan hatinya muqabbilan Allah, hatinya senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan Imam Ghazali. Jadi setelah Rasulullah mendapatkan pencerahan nurun nubuwah ya, kemudian turun dari Gua Hira ya, menyampaikan kepada istri tercinta, menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Ali. Ya, mereka adalah orang-orang yang beriman pertama kali. Mereka adalah saksi ya perjalanan hidup Rasulullah SAW. Nah, ketika sudah turun ke Mekah, artinya sudah ada mandat rohani sebagai Nabi dan Rasul dan harus berdakwah di tengah umat kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW sekalipun ya beliau bersama para sahabat ya, yang mencaci maki, yang menghina, yang memfitnah, yang melecehkan, yang nyinyir, komplit itu masyarakat Arab itu. Nah, namun demikian wabiqalbihi dan hatinya Rasulullah itu senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya menghadap kepada Allah. Maka ketika Rasul dilemparin batu, ya, beliau tidak marah. Dilemparin kotoran onta juga tidak marah. Dicaci maki yang menyakitkan juga tidak marah. Dinyinyiri juga tidak marah. Ini karena sudah tahqiq ya, setelah usul ilallah kemudian memiliki keyakinan yang tangguh, yang kokoh, maka tidak terpengaruh sedikit pun dengan godaan dan cacian dari masyarakat ya Arab ya, khususnya dari kalangan kafir Quraisy. Hatta kana nas ya, sehingga sampai manusia itu maksudnya masyarakat Arab ya, masyarakat kota Mekah, ya dunnuna mereka menyangka anna Abu Bakrin ya, sesungguhnya Abu Bakar ya, khaliluhu itu kekasihnya. Nah itu. Jadi sampai mereka menyangka bahwa Abu Bakar itu sebagai khalil, kekasihnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian fa'ahbaru, ya, kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar siapa an-nabiyun nabi an istighraqi hammihi, yaitu istighraq itu tenggelam, ya, hammihi yaitu niat atau cita-cita atau keinginannya ya billahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menyampaikan ya kepada para sahabat ya bahwa beliau istighraqi hammihi billah, artinya memiliki sebuah pengalaman spiritual yang menenggelamkan ya dirinya hingga larut dalam lautan ahadiyat, lautan keesaan. Gitu. Ini posisi ini adalah posisi ya dalam teori tasawuf itu disebut
posisi fana billah. Maka dalam periode Mekah, ya, ini kondisi Rasulullah SAW itu boleh disebut kondisi yang fana billah. Maka ketika tadi dijelaskan dilemparin kotoran unta tidak marah karena fana billah. Dicaci maki tidak marah karena memandangnya kepada Allah, fana billah. Ya, diludahin tidak marah. Nah, ini orang-orang yang semacam inilah ini yang sudah mencapai pada tahapan fana billah. Maka di sini Imam Ghazali menggunakan istighroqi hammihi billah, tenggelam dalam keesaan. Bagaimana mungkin mau marah dengan ya orang-orang kafir Quraisy karena sudah memahami hakikatnya gitu. Nah, ini yang jarang sekali dipahami. Kesabaran Rasulullah pada periode Mekah ini luar biasa. Tapi penyebabnya apa Rasulullah bisa sabar sedemikian rupa? Ya, kalau jawaban menurut beliau kan Rasul, tidak. Tapi bisa dikaji, diteliti secara teori. Oh, Rasulullah SAW ternyata sudah melepaskan diri ketika kholwat dari usia 25 sampai 40 itu sudah mampu menundukkan hawa nafsu ammarah dan nafsu lawamah. Maka ketika periode Mekah yang muncul adalah nafsu sawiyah, sabar, ridho, tawakal, syukur. Ini sawiyah semua. Kemudian mutmainnah. Ya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi? Lau kuntu ya muttahidan khalilan, andai aku menjadikan mengambil atau menjadikan kekasih, latahottu Abu Bakrin, niscaya akan aku jadikan Abu Bakrin khalilan sebagai kasih. Ini bahasa Nabi. Andai aku diperkenankan mengambil kekasih, maka Abu Bakar aku akan jadikan sebagai khas. Karena ketulusannya ya yang luar biasa. Kepatuhannya yang luar biasa. Ketaatannya yang luar biasa. Walakin sahibukum, akan tetapi sahibukum temanmu khalilullah, yaitu sebagai kekasih Allah. Itu, ya. Nah, ini hadis tentang ini, lau kuntum mutahidan ini merupakan hadis akhrajahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadisi Ibnu Mas'ud, dari hadisnya Ibnu Mas'ud. Itu sampai Rasulullah harus mengklarifikasi, menjelaskan, menyampaikan ke publik. Andai aku boleh mengambil kekasih, maka akan aku jadikan Abu Bakar sebagai. Akan tetapi sahibukum, temanmu itu sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Walan yasa al-jam'u baina mukhalatin nas dhahiran wal iqbal Allah sirran illa kuwatan nubuwah. Nah, ini penjelasan berikutnya. Tidak akan tidak akan mampu menampung al-jam'u, tidak akan mampu menyatukan, mengumpulkan antara muhalatoh itu berbaur dengan banyak orang, dohiron secara fisik, berarti fisiknya ini hadir di tengah masyarakat, wal iqbal ala wasiron, sementara hatinya harus selalu eling ingat kepada Allah. Illa kuatan nubuwah, yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang diberikan kekuatan nubuwah, kenabian. Itu. Jadi karena nubuwah sudah tertutup, ya, karena nurun nubuwah itu berakhir pada periode Nabi Muhammad, yang ada sampai sekarang adalah nurul wilayah, nur kewalian. Itu.
Maka dengan kata lain, orang-orang yang hidup di zaman modern, satu sisi dia harus mukhalatoh, hadir di tengah umat. Akan tetapi sisi lain ruhaninya, spiritualnya, hatinya senantiasa iqbal, senantiasa ingat dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan, orang-orang yang mampu melakukan peran ini tidak ada lain adalah orang-orang yang diberikan kekuatan nurul wilayah. Kalau nurul nubuah itu nabi, tapi orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya pasca Nabi Muhammad, ya itu adalah orang-orang yang diberikan kekuatan nurul wilayah. Gitu. Jadi, apakah zaman sekarang masih ada? Ya tentu banyak, ya masih banyak orang-orang yang soleh yang disembunyikan oleh Allah. Satu sisi mereka memiliki peran di tengah umat, di tengah publik, tapi sisi lain ruhaninya senantiasa memiliki connecting kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hatinya senantiasa iqbal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yang bagi, maka tidak sepatutnya ayah taro untuk ya dapat menipu kullu dhaifin, setiap orang yang lemah binafsihi, dengan dirinya. Fayat ma'u, maka dia akan muncul sifat tamak fi dzalika, pada hal tersebut. Nah, maksudnya karena itu orang-orang awam, orang-orang yang masih lemah ruhaninya, yang belum punya bekal, jangan niru-niru gitu ya. Jangan niru-niru, sebab kalau dipaksakan meniru-niru tadi, ya dia pengen uzlah kholwah tapi tidak siap, ya bekal ilmu lahir dan batin, terutama wadah rohaniyahnya ini, ya ini enggak memiliki kesiapan, maka justru ketika dia kholwat, ya pikirannya bukan fokus mengingat Allah, tapi melayang-layang, ya ngurusin urusan dunia. Akhirnya munculnya fayat ma'u, munculnya sifat tamak. Itu. Jadi ya kalau belum waktunya jangan dipaksakan. Nggak bisa dikejar dengan nafsu, dengan ambisi. Mengalirlah, ya sebagaimana air mengalir. Suatu saat kalau ada kesempatan, ada waktunya, ya siap untuk melakukan. Nah, saat sekarang kita penuhi ilmu-ilmu, ya di dalam diri kita, baik ilmu lahir maupun ilmu batin. Ya, sebab kalau Allah berkehendak kepada seseorang untuk menuju kepadanya, kemudian melalui cara kholwat, pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ya melakukan kholwat itu dengan ambisi, dengan hawa nafsu, apalagi dengan tidak memiliki kesiapan lahir dan batin. Ya, saya kira ini penjelasan yang cukup jelas dan gamblang. Jangan sampai ketika sudah dijelaskan posisi begini, lalu dipahami secara sepotong, wah saya harus kholwat ini, karena Rasulullah pun begitu. Nah, sementara dia masih belum mapan ilmunya, belum mapan rohaniyahnya, belum siap secara ekonomi dan lain sebagainya. Maka yang terjadi fayat ma'u, dia akan menjadi orang yang tomak, ya supaya dia mendapatkan pemberian dari makhluk. Nah, cara kholwat yang seperti ini bukan menyucikan batiniahnya, tapi justru mengotori batiniahnya. Udah sampai sini dulu. Mudah-mudahan ya dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini dapat menjadi gizi ruhani kita. Ya, dengan ilmu-ilmu ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh soal
apa itu kholwat gitu. Jadi tidak gurusa-gurusu, tidak sembarangan, karena dengan demikian insya Allah dengan ilmu yang mapan, ya, suatu ketika kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap untuk melaksanakan kholwat, ya. Terima kasih, mudah-mudahan pengajian malam ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.